Halo Sobat Satker, jumpa lagi bersama kami di podcast KPPN Madiun. Hari ini enaknya kita mau bahas apa ya? Nah, jadi hari ini kita mau bahas yang lagi update nih, yaitu seputar jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Wah, seru nih. Bentar Kak, bentar. Jabatan fungsional? Emang apa sih Kak jabatan fungsional itu? Nah, oke, saya jelasin nih ya. Jadi, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Oh gitu. Jadi Kak, jabatan fungsional di bidang perbendaharaan itu adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan di bidang perbendaharaan. Betul begitukah Kak? Iya Kak, betul banget. Nah, untuk selanjutnya, jabatan fungsional ini dibagi nih Kak menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN, sedangkan yang kedua adalah jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Sek Kak. Terus bedanya apa ya Kak dari keduanya itu? Nah, jadi gini nih Kak bedanya. Untuk pejabat fungsional analis pengelolaan keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga. Sedangkan yang kedua yaitu pejabat fungsional Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga. Oh iya Kak, iya, saya paham sekarang. Wah, saya jadi tertarik nih Kak, kepengen menjadi pejabat fungsional. Gimana ya Kak cara mengikuti seleksi penyesuaian atau in-passing untuk jabatan fungsional tersebut? Misal nih Kak, bagi PNS pada instansi pusat atau instansi vertikal Kementerian Negara lembaga Kak. Nah, pas banget nih Kak, saya mau kasih tahu nih gimana sih caranya ikut seleksi untuk jabatan fungsional. Jadi, yang pertama kita harus memenuhi persyaratan pendaftaran. Nah, untuk PNS yang akan mendaftar seleksi penyesuaian atau in-passing pada jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu berstatus PNS, kemudian memiliki integritas dan moralitas yang baik, lalu sehat jasmani dan rohani, dan berijazah pendidikan minimal SLTA atau sederajat, kemudian golongan atau pangkat minimal 2C atau pengatur, lalu memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN atau bersifat kumulatif. Dan juga nilai kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Lalu tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat, dan juga tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan pada saat penyesuaian atau in-passing, dan juga tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian atau in-passing, mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta yang terakhir berusia paling tinggi 56 tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN. Sedangkan bagi PNS yang akan mendaftar seleksi penyesuaian atau in-passing pada jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN harus memenuhi syarat yang sama juga nih Kak. Namun bedanya adalah pada usia, di mana berusia paling tinggi 56 tahun untuk jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN jenjang ahli pertama dan ahli muda, sedangkan 58 tahun untuk jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN jenjang ahli madya. Kemudian syarat yang kedua adalah memenuhi dokumen pendaftaran nih Kak. Wah siap, mantap Kak, sangat membantu nih penjelasan dari Kakak. Terus Kak, untuk tata cara pendaftarannya gimana ya Kak? Nah,
Oke, kita lanjut nih ya Kak pembahasan kita ke tata cara pendaftarannya. Jadi gini nih Kak, tata cara pendaftaran dan seleksinya. Yang pertama, Kepala Satuan Kerja mengusulkan 1 orang PNS yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang kepegawaian untuk menjadi admin aplikasi e-Jafung dengan format yang terlampir kepada KPPN mitra kerjanya. Kemudian, PNS yang sudah ditunjuk atau diusulkan menjadi admin aplikasi e-Jafung mendaftarkan peserta seleksi, penyesuaian atau in-passing pada satuan kerja yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, setelah mendapatkan user aplikasi e-Jafung yang telah didaftarkan oleh admin aplikasi e-Jafung pada satuan kerja, peserta akan mendapatkan user untuk pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Dan peserta seleksi melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai jadwal yang telah ditentukan pada masing-masing kementerian negara atau lembaga dengan jadwal per KL akan diinfokan kemudian. Lalu setelah selesai melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, peserta seleksi mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan. Dan yang terakhir, setelah seluruh peserta mengunggah dokumen dan mengisi seluruh form yang ada pada aplikasi e-Jafung, admin aplikasi e-Jafung pada satuan kerja melakukan verifikasi atas usulan peserta seleksi dan selanjutnya membuat draft usulan seleksi kepada Kementerian Negara atau lembaga dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerjanya. Gimana nih Kak? Bisa dipahami kan penjelasan dari saya? Paham banget Kak, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan mengenai jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Oke Kak, sama-sama. Jumpa lagi ya lain kali.